Oke, dari Kulu Planang. Pengalaman pribadi habis 120 juta gara-gara diiming-imingi passive income dari trading. Mereka ada istilah deposito berjangka, padahal trading murni jual beli. Terus katanya bakal ditradingin sama profesional dari broker. Orang-orang dari broker cuma cari untung dari komisi aja. Mau rugi sampai margin call juga mereka nggak akan rugi karena tetap terima komisi. Benar. Jadi di broker itu ada oknum di mana mereka memang cari komisi dan bukan profesional trader. Jadi hati-hati ketika kita ditradingkan akun kita ke orang lain, karena kita nggak tahu resikonya mereka seperti apa, motif di belakangnya itu seperti apa. Emang kalau iming-iming di depan itu enak, bagus, tapi kita nggak tahu nanti kedepannya seperti apa. Jadi saya setuju banget sama Pak Kulu Planang, trading itu kita harus tahu mekanismenya seperti apa terlebih dahulu. Kalau kita nggak tahu mekanismenya suatu bisnis, ya ngapain masuk ke bisnis tersebut? Pelajari terlebih dahulu. Kalau kita mau bisnis tradisional, contohnya pengen jadi petani, kita harus belajar terlebih dahulu jadi petani seperti apa. Nggak tiba-tiba ujuk-ujuk langsung jadi petani, kan enggak tuh. Kalian harus belajar terlebih dahulu, kemudian katakanlah ada kesalahan diperbaiki, jadi petani yang sukses. Sama seperti trading, kita harus tahu resikonya, mekanismenya, risk management, money management, technical analysis, fundamental, dan lain-lain. Welcome to answer your question. Jangan lupa untuk komentar biar kita bisa jawab di video selanjutnya. Dari Faiz Firda, Mas bahas oil dong. Chartnya agak susah dipahami oleh saya dibandingkan forex sama XAU. Sebenarnya untuk minyak oil itu simple, atau US oil. US oil di sini ada beberapa kriteria di mana satuannya adalah per barel. Contoh ini sekarang ketika harga di $90 per barel, kita prediksi ke 85, kemudian kita prediksi ke 80. Sekarang udah nyentuh. Nah, kenapa saya bisa prediksi seperti itu? Karena orang trading suka dengan harga bulat. Kemudian untuk technical analysis sebenarnya juga sama. Contoh, kita tarik garis trend di sini ya. Kemudian lower low, lower high, lower low, lower high untuk lanjut ke lower low-nya. Kita tarik VIBO juga. Berarti bisa jadi nanti kalau misalkan harga itu ke area 85-an dolar per barel, saya bisa sell posisi di US oil. Sama aja sebenarnya untuk cara tradingnya. Tidak ada perubahan. Cuma kalau saran saya sih, misalkan Bapak nggak paham dengan US oil, lebih mudah memahami forex sama XAU, ya udah trading yang dipahami aja. Intinya di sini kalau Bapak udah dapat profit dari forex sama XAU, ya sudah, you did it. Oke, dari M. Rafli Pradana, terima kasih dedikasinya. Sama-sama Pak. Apakah menurut Mas Tama baguskah saya coba dulu menggunakan akun Sen dengan modal $100, dan apakah Mas Tama bisakah saya trading lebih menggunakan modal 500? Semoga dijawab. Oke, good. Dengan modal 100 menggunakan akun Sen, iya pastinya. Jadi ketika kita sudah backtesting, contoh pakai Democon, kita backtesting, hasilnya lumayan bagus. Coba pakai akun kecil dulu, $100 pakai akun Sen. Karena ketika kita menggunakan akun Sen atau kita menggunakan uang kita sendiri, itu psikologinya jadi beda. Jam terbangnya bisa lebih banyak di technical dan juga di psikologi. Kemudian kalau dibilang trading for living menggunakan $500, tergantung living cost-nya Bapak. Kalau living cost-nya Bapak itu bisa hidup dari 5-10% dari modal Bapak, itu menurut saya oke-oke aja. Oke, dari user CQ9, Bang mau tanya, kalau trading zero spread saat masuk ke market langsung dipotong biaya komisi atau enggak? Oke, jadi tipe akun di sini ada beberapa. Ada akun standar. Akun standar di sini biasanya ada spreadnya. Ini kita ngomongin USD ya semuanya ya. Spreadnya di sini ada 7-14 yang normal, tapi no komisi. Kayak nggak ada komisinya. Kemudian ada yang namanya zero spread. Akunnya gratis, spreadnya 0, tapi ada komisinya. Komisi $7 per lot biasanya, atau lebih sedikit lah, $7-10 per lot. Ini biasanya ada dua di sini yang rame. Ada yang tanya ketika kita trading apakah langsung kepotong komisi. Ada beberapa broker yang kayak gini, ada open sama close. Opennya kita kena 3,5, close-nya kita kena 3,5 per lot. Jadi $3,5 per lot. Jadi kita open kita langsung kena 3,5 komisinya, kita close kita kena 3,5 komisinya. Ada juga yang broker langsung dari awal langsung kena $7. Ada broker yang komisinya di terakhir nanti ada. Jadi tergantung brokernya yang mana. Tapi intinya tetap sama sebenarnya. Semuanya bakalan terkena komisi. Oke, dari Pitik 24, Mas jelasin teknik astrologi trading apakah lumayan berpengaruh di market. Sebenarnya untuk teknik itu kan banyak kan. Astrologi di sini menurut saya kan sebuah teori kan, dimana sudah di backtest sedemikian lama. Ini sebenarnya untuk behavior market aja. Jadi contoh ketika di bulan Desember banyak orang yang membeli barang, jadi perputaran uang itu semakin banyak. Kenapa alasannya? Karena pertama mungkin mereka dapat tunjangan Natal, kemudian mereka dapat gaji akhir tahun dan lain-lain. Jadi
Jadi orang-orang keinginan membeli sesuatu itu meningkat. Maka dari itu biasanya di Desember itu ada peak, ada lumayan tinggi. Ini sebenarnya bisa diterapin di trading, di mana harga emas ini sebenarnya dari beberapa data ke belakang, nggak tahu berapa puluh tahun ke belakang, dicek ternyata ada bulan-bulan tertentu di mana orang itu banyak membeli, di mana orang itu banyak menjual. Jadi dari sana sebenarnya konsepnya. Kalau dibilang bagus apa enggak, ya itu kan teknik trading. Teknik trading orang itu berbeda-beda Pak. Kita nggak bisa bilang bagus, kita nggak bisa bilang jelek, karena apa yang saya pakai, apa yang profit buat saya itu belum tentu profit buat Bapak. Oke, dari Mas Ginanjar, bos maaf pemula, nggak apa-apa Pak. Pasar gold itu buka jam berapa aja? Sebenarnya kalau pasar goldnya itu buka 24 jam Pak. Forex itu juga buka 24 jam. Broker di sini tutup biasanya, ada beberapa broker berbeda, tapi biasanya tutup jam 4, kemudian jam 6 itu sudah buka, jadi hanya sisa 2 jam ini tutupnya. Kemudian sama liburnya waktu Natal itu libur, sama Sabtu Minggu itu libur. Saya lagi main tiba-tiba market close, mungkin Bapak tradingnya di jam ini. Jadi kalau mau trading saya saranin itu jangan jam 6 tapi jam 7 pagi itu trading, karena ini spreadnya udah bagus. Kemudian sampai mungkin jam 3 pagi juga. Jadi antara jam 3 sampai jam 7 pagi jangan trading karena spreadnya agak melebar. Dan biasanya kalau emas tutupnya lebih awal daripada forex. Oke, dari Rizky Surya, Mas Tama nanya dong, apa benar kalau deposit di atas 10k atau 1 juta akan diincar stop lossnya oleh bandar? Ini menarik karena gini, trading itu kan likuiditasnya triliunan Pak. 100 juta itu nggak ada artinya. Bapak mau masukin katakanlah 1 M atau 1 triliun itu nggak bakalan gerakin market. Saya bilang triliun yang awal tadi itu triliun dolar, bukan triliun Indonesia. Jadi nggak bakalan gerakin market. Kemudian kalau diincar stop lossnya sama bandar nggak bisa, tetapi ada beberapa oknum broker yang memang mengincar kekalahan dari tradernya ada. Maka dari itu cari broker yang terregulasi, itu penting banget. Kalau nggak ada regulasinya bahaya, itu bisa jadi broker bandar, uangnya habis nanti di sana. Apalagi udah ditaruh profit tiba-tiba nggak bisa ditarik kayak yang sebelum-sebelumnya kasus robot trading dan lain-lain, itu kan brokernya tidak terregulasi. Jadi hati-hati. Kemudian jika ada aktivitas yang nggak begitu bagus, menurut Anda ini kok aneh broker ini, atau terlalu murah, atau pergerakannya kok agak aneh, ada pergerakan yang kenceng banget gede sampai ke bawah, tetapi di broker lain nggak ada, itu mungkin bisa dikontak customer service-nya atau bisa mungkin langsung ke Pak Peti mungkin. Tapi kalau dibilang diincar stop loss-nya oleh bandar, kelihatannya enggak. Mas, ada pertanyaan kah untuk posisi yang pernah eksklusif pip atau market close, apakah 190 pip pada saat market close masih bisa dianggap wajar? 190 pip ini 190 poin mungkin ya maksudnya Pak user DK ini ya. Kalau 190 poin masih wajar sih Pak, memang segitu biasanya. Apalagi akun standar itu masih wajar. Kalau 190 pip berarti kan 1900 poin, no, gak wajar. That's it, see you next video, bye bye.